Drama ini mengisahkan di mana seorang wanita yang ingin balas dendam kepada ayah beserta keluarga barunya karena membunuh adiknya, dan dia memulai dengan menghancurkan adik tirinya. Bagaimana kisah selanjutnya? Tidak usah berlama-lama, langsung saja rebahan dan selamat menonton. Drama ini dibuka dengan seorang wanita yang mengaku ingin balas dendam karena melibatkan keluarganya di masa lalunya dengan ingin menghancurkan grup Minglan, yaitu milik ayahnya sendiri, dan target pertama adalah adik tirinya. Beralih ke suatu gedung di mana ada acara yang harus memperlihatkan undangan VIP untuk bisa masuk ke sana. Terlihat seorang pria tampan di sana bernama Jin Suyan akan masuk, namun seorang wanita berjalan tepat di hadapannya. Kemudian wanita itu berpura-pura terjatuh dan membuat akan menciumnya. Namun Jin Suyan langsung menahan ciumannya dengan tangannya. Wanita itu bernama Wang Xinyan dengan langsung meminta maaf padanya dan langsung pergi. Kemudian wanita itu memberikan undangannya saat masuk, namun pria itu terkejut karena undangannya polosan. Akhirnya dia menyadari kalau wanita tadi yang menukarnya dan membuatnya tersenyum. Namun karena penjaga mengenalnya, Jin Suyan diperbolehkan masuk. Jin Suyan langsung menghampiri Wang Xinyan dengan menyindir seharusnya berterima kasih padanya karena baru menolongnya untuk masuk. Mendengar itu Wang Xinyan mengembalikan undangannya dan berterima kasih padanya. Wanita menghampiri Suyan yang sedang duduk sendirian karena beranggapan dia sendirian, namun Suyan langsung memperlihatkan bekas lipstik di tangannya yang diterima dari Xinyan tadi, alhasil membuatnya pergi. Kemudian Jin Yelei menghampirinya dan membuat Jin Suyan memberinya selamat atas pertunangannya. Tiba-tiba perempuan dengan gaun merah datang yang bernama Sisini, temannya memuji gaunnya yang dipakai sangat bagus serta memberinya selamat karena bertunangan dengan manajer Jin. Kemudian temannya memberitahu manajer Jin ada di sana. Jin Yelei yang tengah mengobrol dengan temannya ingin memperkenalkan Sini pada mereka dengan memeluknya. Namun dia salah orang, yang tak lain adalah Wang Xinyan yang juga memakai gaun merah, alhasil membuatnya minta maaf. Sini yang melihatnya terlihat marah dengan langsung menamparnya. Hal itu membuat Xinyan teringat masa lalu di mana Sini juga pernah menamparnya. Xinyan pergi dengan tersenyum karena menurutnya ini baru dimulai. Yelei menghampiri Xinyan dan meminta maaf atas nama tunangannya. Mendengar hal tersebut Xinyan langsung memanfaatkan kesempatan ini dengan meminta bantuan Yelei untuk masalah pekerjaannya. Alhasil Yelei langsung memberikan Xinyan kartu namanya. Xinyan terlihat sangat sedih karena hari ini adalah hari kematian adiknya yaitu Xiao Xuan, serta teringat tentang semua penghinaan serta siksaan dari keluarga Xi yang dia terima saat pemakaman adiknya. Suyan, yang tiba-tiba mendatanginya membuat Xinyan sangat terkejut sampai mengarahkan pecahan botol kepada Suyan, namun ternyata Suyan hanya ingin memberikan payung kepadanya saja. Tiba-tiba Xinyan tidak sadarkan diri, dan ketika dia membuka mata, dirinya sudah berada di dalam sebuah kapal. Xinyan pergi keluar dan di situ dia melihat Suyan yang tengah memperbaiki mesin kapal. Di tengah-tengah obrolan, Suyan sepertinya menganggap bahwa Xinyan sedang mengincar Yelei. Kemudian Suyan menasehati serta memberitahu Xinyan bahwa Yelei sudah mempunyai tunangan. Mendengar semua itu Xinyan dengan tersenyum memberitahu dirinya menemui Yelei hanyalah untuk urusan bisnis saja. Sementara itu Sisini sangat marah karena gaunnya yang sama persis dengan Xinyan dan menyuruh asistennya untuk segera menemukan Xinyan. Xinyan berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dirinya akan menghancurkan si Haiming dan membuatnya meninggalkan istri dan juga anaknya. Xinyan juga berjanji untuk membalaskan kematian adiknya kepada Dulan serta akan menghancurkan pernikahan Sisini. 找到那个剑。欣妮，来了。欣妮啊， Yelei menemui Sini dan membawakan bunga untuknya serta akan mengajaknya makan siang. 好，想吃啥？
Keesokan harinya Xin Yan mendatangi Ye Lei di kantornya dan membawakan sebotol anggur untuknya. Kemudian Xin Yan mengenalkan dirinya secara resmi sebagai Direktur Investasi Grup Joseon kepada Ye Lei. Mendengar itu Ye Lei langsung bertanya Xin Yan tertarik kepada proyek yang mana, asal selain proyek kota Saibo, Xin Yan bebas memilihnya. Xin Yan langsung memberitahu pabrik anggur keluarga Jin Ye Lei. 玩的，我家里人都 Sementara Suyan yang melihat Xin Yan sedang asyik mengobrol dengan Ye Lei hanya bisa mencoba untuk memperhatikan dari balik kaca saja, apalagi melihat Xin Yan yang dengan sengaja melepas antingnya dan menjatuhkan di kantor Ye Lei. Kemudian Ye Lei memberikan alamat pabrik anggurnya kepada Xin Yan dan dia dengan senang hati menyambut kerja sama ini. 好， Setelah kepergian Xin Yan, Su Yan langsung menghampiri Ye Lei. Kemudian mengambil anting yang sengaja dijatuhkan Xin Yan tadi dan memperlihatkan kepada Ye Lei sekaligus memberikan Ye Lei sedikit peringatan. Dan seperti yang telah direncanakan Xin Yan mendapat pesan dari Ye Lei tentang antingnya yang terjatuh di kantornya serta Ye Lei yang mengajaknya untuk bertemu. Bukannya Ye Lei, namun ternyata Su Yan-lah yang ada di sana dan membuat Xin Yan sangat terkejut melihatnya. Di situ Su Yan langsung memperingatkan Xin Yan dan menyuruhnya untuk menjauhi Ye Lei. Dan saat Su Yan memperkenalkan dirinya sebagai paman Ye Lei, hal itu membuat Xin Yan merasa sedikit terkejut. 叔叔，行啊。 Dan setelah makan dan minum anggur bersama, Su Yan langsung mendatangi Xin Yan dan memasangkan anting di telinganya sambil memperingatkannya lagi, lalu kemudian langsung pergi. 王总监，有些人你可以招惹，是吗？这辈子都别想碰家人。你要乖哦。 Setelah mendapat semua informasi tentang Xin Yan, Su Yan menjadi teringat bahwa dulu Xin Yan pernah menghubunginya tentang masalah proyek burung laut. 谢谢好心的长腿拿您的资助，多学习，报答。 Su Yan langsung membuka WeChat-nya dengan Xin Yan dan membaca lagi pesannya yang membuatnya semakin penasaran dengan Xin Yan. 这些年你到底都在？ Xin Yan sengaja memperlihatkan dirinya kepada Xin Ni, dan setelah melihat Xin Yan, benar saja kemarahan Xin Ni langsung memuncak. 哎，干什么？哎，你谁啊？的那个女人说什么了？我问她跟你这说裙子让我给修一没，有，那她什么时候来取啊？ 3天后，怎么了？您的店包下来后，我把戏说， Xin Yan sengaja membuntuti Ye Lei yang sedang mengendarai mobilnya, kemudian menemui Ye Lei dan berpura-pura bahwa ini pertemuan yang tidak disengaja. Melihat wajah Ye Lei yang tampak murung serta mengetahui ada masalah pada anggur yang baru diproduksinya, membuat Xin Yan langsung meminta anggur dan meminumnya di gelas yang sama dengan Ye Lei untuk mengetahui apa penyebabnya. Melihat Xin Yan yang langsung mengambil gelasnya dan meminumnya membuat Ye Lei sedikit tertegun juga. 李总，以后叫我小磊。 Kemudian Xin Yan meminta izin kepada Ye Lei untuk mencicipi semua anggurnya, sampai akhirnya Xin Yan mencoba untuk mengutarakan pendapatnya mengenai semua anggur-anggur tersebut dan memberikan beberapa saran terobosan baru kepada Ye Lei. Tiba-tiba Su Yan datang dan menghentikan obrolan Xin Yan dengan Ye Lei, kemudian Xin Yan memberikan undangan acara pencicipan arak kepada Ye Lei dan langsung pergi. Melihat Xin Yan yang akan pergi, Su Yan langsung memberikan tawaran akan mengantarnya pergi. 不用了，谢谢。好啊， 你们慢点儿，来，我送他。 Saat berjalan bersama, Xin Yan menyuruh Su Yan supaya tidak mencurigainya terus karena dirinya sudah melepaskan Ye Lei dari targetnya. Mengerti itu hanya mobil sewaan Xin Yan, Su Yan memaksa Xin Yan untuk ikut saja dengan dirinya. Karena Su Yan yang sudah beberapa kali tidak membongkar rahasianya di depan Ye Lei membuat Xin Yan bertanya apakah dirinya menyukainya. Mendengar hal tersebut Su Yan langsung menyinggung tentang pendidikan Xin Yan yang lulus 调 sarjana. 查我了。 Saat Xin Yan hendak turun dari mobil, Su Yan masih mencoba untuk memperingatkannya. Melihat ada yang tidak beres, Su Yan langsung naik dan melihat isi rumah Xin Yan, dan setelah melihat Xin Yan yang dipukuli habis-habisan oleh ibunya, Su Yan langsung mencoba untuk menyelamatkannya dan kemudian membawa Xin Yan pergi. 生命的处置权是给了他生命。
金先生。 Xin Yan mengucapkan terima kasih kepada Su Yan dan meminta Su Yan untuk menurunkannya di laundry depan karena dirinya akan mengambil baju. 这都多久没来了？ Ternyata Xin Ni dan yang lain sudah menunggu kedatangan Xin Yan di laundry ini untuk menjalankan rencananya. 觉得你可以去看看，那有个品酒会。 Xin Ni menjalankan aksinya dan langsung mencoba untuk menyiksa Xin Yan, apalagi saat Xin Yan yang terus memprovokasinya karena itu merupakan tujuannya supaya Xin Ni menjadi tidak terkendali. 谢谢款待，这么好的酒。回答我！我叫什么？我让你笑啊！笑啊！ Di sisi lain Ye Lei benar-benar datang di pesta pencicipan arak sesuai undangan yang diberikan Xin Yan tadi. Karena Su Yan juga menyadari bahwa ada sesuatu yang telah direncanakan Xin Yan, Su Yan kembali ke tempat tersebut dan mendapati Xin Ni yang sedang menyiksa Xin Yan, alhasil membuat Xin Ni sangat terkejut saat melihat kedatangan Su Yan. 酒会他就故意给我装傻，欺负我。 Tanpa memperdulikan apa yang dikatakan Xin Ni, Su Yan langsung menolong Xin Yan dan membawanya pergi. Di sisi lain karena terjadi keributan, Ye Lei juga mendatangi tempat tersebut, sampai akhirnya melihat Su Yan sedang bersama Xin Yan. Untuk membuat alibi, Xin Ni sampai menusuk sendiri lengannya dengan gunting dan kemudian langsung bersandiwara di depan Ye Lei. Xin Ni memutar balikan fakta dengan mengatakan kepada Ye Lei bahwa Xin Yan lah yang telah menindasnya. Su Yan bertanya kepada Xin Yan apakah semua ini adalah rencananya dan untuk apa. Saat berjalan tidak sengaja Su Yan menjatuhkan tas Xin Yan, sampai akhirnya buku catatan yang ada di dalam tas Xin Yan terjatuh. Melihat itu Su Yan membacanya. 他不也没，女的有什么？那你怎么帮别人？应该这么处理。我只是觉得事情不应。那我猜对了。 Akhirnya Su Yan menyadari bahwa target Xin Yan sebenarnya adalah Xin Ni dan bukanlah Ye Lei. Mendengar itu Xin Yan hanya tersenyum dan merasa Su Yan sangatlah pintar dan juga menakutkan. 狐狸叔叔， Su Yan beranggapan jika Xin Yan hanya ingin memanfaatkan keluarga Jin untuk melawan keluarga Si, mengapa tidak memanfaatkan dirinya saja. Su Yan sekali lagi memperingatkan Xin Yan kalau tidak akan tinggal diam jika dirinya sampai menyakiti Ye Lei. 是不是有点每个？人对家的定义不一样。 Melihat Xin Yan yang berjalan di tengah derasnya hujan, Su Yan membawakan payung untuknya sambil menawarkan lebih baik menjadi timnya daripada musuhnya. Mendengar itu Xin Yan tersenyum dengan mengambil payungnya dan langsung pergi. Karena terlalu sering disiksa oleh Xin Ni, asistennya sampai melampiaskan semua kekesalannya dengan memasang wajah Xin Ni di samsak tinju dan meninjunya berkali-kali sambil memakinya. Namun karena kebetulan Xin Yan juga berada di sana melihat semua itu, asistennya langsung bersembunyi. Mengetahui asisten Xin Ni sedang bersembunyi, Xin Yan sengaja mengeraskan suaranya saat bertelepon supaya asisten Xin Ni bisa mendengarnya dan langsung melapor kepada Xin Ni. Mengetahui rencananya berhasil membuat Xin Yan tersenyum senang. 见不散。 Karena saat ditelepon Ye Lei menolak Xin Ni untuk menemaninya ke acara konferensi peluncuran produk baru keluarga Forks, dan Ye Lei malah menyuruhnya untuk belajar agar bisa segera menjalankan proyek kota Saibo membuat Xin Ni sangatlah emosi. Apalagi saat mendengar asistennya yang memberitahu besok Ye Lei akan bertemu dengan Xin Yan di galeri. Sepertinya rencana Xin Yan berhasil karena melihat Xin Ni yang telah membuat onar di acara pameran galeri Wakil Presiden Lin sampai membuat Wakil Presiden Lin hendak mengusirnya. 吃醋也要分个场合。居然帮别人说话。 Xin Yan berhasil memprovokasi Xin Ni sampai membuat Xin Ni sangat emosi dan bertengkar dengan Ye Lei, sampai akhirnya Wakil Direktur Lin menyuruh Satpam untuk mengusir Xin Ni, dan kemudian Xin Yan dan Ye Lei langsung mengikuti Wakil Direktur Lin untuk meminta maaf. Karena Ye Lei dan Wakil Presiden Lin terlihat kagum dengan pengetahuan Xin Yan tentang lukisan, Su Yan yang juga ada di sana hanya bisa tersenyum karena menyadari semua ini adalah bagian dari rencana Xin Yan. 那他也不配称之为艺术。
Melihat Su Yan yang ternyata juga ada di sana membuat Xin Yan menjadi sedikit waspada. Tiba-tiba ada sekelompok penjahat masuk ke galeri dan langsung menghancurkan semua lukisan yang telah terpajang. Melihat itu sepertinya Xin Yan merasa senang karena rencananya sudah berhasil karena dirinya sudah menduga Xin Ni akan datang malam ini dan menghancurkan semua lukisan. Xin Yan juga langsung mengambil kamera yang telah dia sembunyikan di balik vas bunga. Saat Xin Yan berjalan sambil melihat rekaman tersebut, tiba-tiba Su Yan sudah ada di depannya. Su Yan langsung bertanya sekarang apa yang telah dilakukannya. Mendengar itu Xin Yan berusaha menjelaskan bahwa dirinya sedang membantu kerjasama antara Ye Lei dengan Wakil Presiden Lin. Xin Yan juga menegaskan dan menyuruh Su Yan untuk tidak ikut campur dengan urusannya lagi karena dirinya tidak akan menyakiti Ye Lei. Sampai akhirnya Xin Yan merasa bahwa Su Yan menyukainya karena terus saja mengejarnya. Mendengar itu Su Yan hanya tersenyum dan malah menantang Xin Yan. 总监的，主，刚今晚没有见过我，还会做出什么不舍吧？粘人的游戏，手把手，不会。 Melihat tingkah Su Yan membuat Xin Yan merasa sedikit kesal dan kemudian langsung pergi. Sebelum Xin Yan berjalan jauh, Su Yan mengaku bahwa dirinya ingin bekerja sama dengannya dengan menawarkan sertifikat proyek kota Saibo. Mendengar galeri telah hancur cukup parah, Ye Lei langsung merayu Su Yan dengan meminta bantuannya untuk mencari tahu apa yang terjadi dan menyuruh memeriksa kamera pengawasnya. Kemudian Su Yan memperlihatkan sebuah video dari Xin Yan kepada Ye Lei, sampai akhirnya Ye Lei menyadari sesuatu. Ye Lei langsung menemui Xin Ni dan memperlihatkan video tersebut sambil bertanya apakah orang di video ini adalah temannya. Melihat itu Xin Ni langsung mengeluarkan jurus andalannya dengan merayu serta merengek kepada Ye Lei. Sampai akhirnya Xin Ni beranggapan mungkin memang temannya yang sudah menghancurkan galeri tersebut, namun dirinya tidak tahu apa-apa. 记得是不是？ Ye Lei menemui ayahnya dan memberitahu bahwa dirinya tidak akan menunggu Xin Ni lagi untuk proyek kota Saibo lagi. 没事儿吧？ Ye Lei menemui Xin Yan dan memperlihatkan kontrak proyek Saibo kepadanya. Di sisi lain Xin Ni begitu kesal karena Ye Lei yang tidak mengangkat teleponnya. Melihat proyek ini Xin Yan sangat berterima kasih kepada Ye Lei karena telah mempercayainya. Dan saat Xin Yan memberikan undangan dari Wakil Presiden Lin kepadanya, Ye Lei terlihat sangat senang, dan sepertinya Ye Lei juga mulai merasa tertarik kepada Xin Yan. Xin Yan pergi menemui Su Yan di tempat kerjanya dan langsung mengucapkan banyak terima kasih karena dirinya berhasil mendapatkan proyek kota Saibo. Melihat air yang menetes dari wajah Su Yan ke kontrak tersebut dengan otomatis Xin Yan langsung mengulurkan tangannya. Namun sepertinya Su Yan salah paham dengan niat Xin Yan dan langsung memegang tangannya, sampai akhirnya Su Yan merasa salting sendiri. 是合同，希望觉得有什么吗？ Dan saat Xin Yan ingin tahu mengapa Su Yan mau membantunya, hal itu membuat Su Yan teringat dengan pesan yang Xin Yan kirimkan untuknya. Namun Xin Yan tidak mengetahui bahwa paman tidak berkaki panjang sebenarnya adalah Su Yan. Kemudian Su Yan hanya bertanya apakah keputusan yang telah dirinya buat beberapa tahun lalu benar atau tidak, dan setelah itu Xin Yan langsung pergi. 我就是来谢谢你的。黑暗的地方能看到光，不想还回去啊？ 我日落的岛69天。 Su Yan terlihat senang saat menerima pesan dari Xin Yan yang menceritakan bahwa dirinya bertemu dengan seseorang yang baik hati, dan dirinya mengerti bahwa orang itu adalah dirinya sendiri. Ye Lei menemui Su Yan dengan menceritakan bahwa dirinya akan membatalkan pertunangan ini karena dirinya telah menyukai seseorang. Mendengar semua itu Su Yan beranggapan mungkin akan sulit saat ini untuk ayahnya jika dirinya ingin membatalkan pertunangan tersebut. 准备好了礼物。 Direktur Si menemui manajer Zhang untuk membicarakan masalah pembayaran yang belum juga dilakukannya. Di situ manajer Zhang juga bersikeras bahwa dirinya akan melakukan pembayaran setelah proyek kota Saibo ditanda tangani, dan itu membuat Direktur Si sangatlah kesal.
Tiba-tiba Xin Yan datang dengan membawakan proyek kota Saibo. Melihat kontrak kota Saibo yang dibawa Xin Yan membuat manajer Zhang sangat senang. Hal tersebut juga membuat Direktur Si merasa senang, tapi sepertinya Direktur Si sangat terkejut saat melihat Xin Yan. Direktur Si sangatlah marah kepada Xin Yan walaupun Xin Yan juga anaknya sendiri. Direktur Si juga langsung memperingatkan supaya Xin Yan tidak membuat masalah, jika tidak dirinya akan segera menyuruh untuk meninggalkan Zasheng. Direktur Si menganggap proyek kota Saibo ini hanya untuk Xin Yi, namun mengapa Xin Yan lah yang mendapatkannya? Kemudian Direktur Si langsung menyuruh Xin Yan pergi dan menganggap pertemuan ini tidak pernah terjadi. Saat Xin Yan pergi, tidak sengaja dia melihat perempuan yang memakai anting yang sama persis dengan punya ibu tirinya, dan benar saja rupanya perempuan tersebut punya hubungan dengan ayahnya yaitu Direktur Si. Tidak tinggal diam Xin Yan langsung mencari tahu tentang wanita tersebut dan memata-matainya, dan ternyata wanita itu juga sudah mempunyai pasangan. Sampai akhirnya Xin Yan sedikit mengancam wanita tersebut dan kemudian meminta tolong kepadanya. Xin Yan kembali menemui ayahnya dan memperlihatkan sebuah video dan mengaku dirinya menginginkan proyek kota Saibo. Mendengar hal tersebut Direktur Si langsung memberitahu bahwa itu tidak mungkin. Xin Yan kembali memberitahu dirinya akan menunggu sampai besok pukul 9 untuk ayahnya berpikir apakah akan menyerahkan proyek tersebut atau tidak dengan wajah tersenyum dan langsung pergi. Melihat kedatangan Xin Yan, Su Yan langsung menebak bahwa proyek tersebut telah direbut darinya. Mendengar hal tersebut Xin Yan langsung meminta bantuan Su Yan untuk menekan rencana tersebut. Xin Yan sudah menduga bahwa Su Yan akan menolak membantunya, maka dari itu dia berpikir kali ini Su Yan pasti tidak akan tinggal diam jika dirinya tenggelam, alhasil Xin Yan langsung melompat ke dalam laut. Dan benar saja Su Yan langsung melompat menolongnya sekaligus membawanya ke atas kapal. Karena Xin Yan tidak sadarkan diri, Su Yan menjadi khawatir dan terus menekan dadanya. Namun karena masih belum sadar, Su Yan memberinya nafas buatan. Setelah Xin Yan terbangun, Su Yan langsung memarahinya. Namun Xin Yan malah tertawa dan mengaku dirinya telah menang darinya. Su Yan sengaja menabrak mobil yang ditumpangi manajer Zhang untuk menemuinya. Melihat itu manajer Zhang langsung bertanya mengenai proyek kota Saibo keluarga Jin kepada Su Yan. Mendengar perkataan Su Yan membuat manajer Zhang sangat kesal kepada Direktur Si karena merasa dirinya telah dijebak, sampai akhirnya dia menunda pembayarannya lagi. Akhirnya Direktur Si memberikan proyek kota Saibo kepada Xin Yan dan menyuruh Xin Yan pergi ke Minglan Senin pagi dan menyuruh Xin Yan untuk langsung pergi. Xin Yan menemui Su Yan untuk memberitahu jika trik yang digunakannya sangatlah bagus dan efektif. Ye Lei memberitahu Su Yan bahwa dirinya sangat senang bekerja sama dengan Wakil Presiden Lin. Ye Lei juga memuji kemampuan Xin Yan di depan Su Yan. Melihat Su Yan yang ada di depannya padahal dirinya akan bertemu dengan paman berkaki tidak panjang membuat Xin Yan sangat terkejut dan baru menyadari bahwa selama ini orang yang telah membantunya adalah Su Yan. Setelah mengetahui paman berkaki tidak panjang adalah Su Yan, Xin Yan merasa sangat senang dan langsung mengajaknya bersulang. Xin Yan bertanya mengapa Su Yan tidak memberitahunya lebih awal jika dirinya sudah mengenalinya dan apakah Su Yan kecewa dengannya. Mendengar itu Su Yan mengaku dirinya bukan kecewa, namun hanya khawatir.
Su Yan kembali bertanya sebenarnya apa yang ingin dilakukan Xin Yan, sampai akhirnya Xin Yan membawa Su Yan ke suatu tempat dan memperlihatkan sekaligus menceritakan semuanya kepada Su Yan. 叶璇， Melihat foto adik Xin Yan, Su Yan mengaku bahwa dirinya mengenalnya dan kembali teringat kejadian dulu yang menimpa adik Xin Yan. Begitupun Xin Yan yang sangat emosional mengingat kejadian yang menimpa adiknya hingga membuatnya menangis. Melihat itu Su Yan langsung memeluknya dan mencoba untuk menenangkannya. 我的人生就是这样。 Sampai akhirnya Su Yan menceritakan dirinya dengan kakaknya yaitu Jin Moyan. Ayah Ye Lei adalah saudara lain ibu. Dia adalah anak haram keluarga Jin dan menganggap hidupnya sama seperti Xin Yan. Su Yan juga memberitahu bahwa dirinya juga ingin menyelidiki kematian adik Xin Yan, bukan hanya untuk membantunya, tapi lebih banyak untuk dirinya sendiri karena dirinya tidak ingin ada lagi yang mati seperti si Xuan. Xin Ni dengan marah-marah mendatangi Ye Lei dan mempertanyakan tentang proyek kota Saibo, karena merasa tidak diperdulikan oleh Ye Lei. Xin Ni sampai merebut botol anggur yang dipegang Ye Lei dan langsung membantingnya. Melihat semua itu Ye Lei langsung tersulut emosinya dengan langsung mengusirnya. 欢迎你，走，这里不欢迎。 Karena sangat marah Xin Ni sampai melemparkan tasnya ke arah Ye Lei dan menghancurkan semua kendi yang berisi arak milik Ye Lei. Melihat semua kelakukan Xin Ni, Ye Lei menganggap bahwa Xin Ni sudah gila dan berteriak mengusirnya. Sampai akhirnya melihat kelakuan Xin Ni yang sudah tidak terkendali, Direktur Xi mencoba memasukkan Xin Ni ke dalam proyek kota Saibo agar Xin Ni bisa merasa lebih baik. 不是， 你准备准备，周一过去。 Karena ayahnya yang melarang Ye Lei untuk membatalkan pertunangannya dengan Xin Ni, Ye Lei juga memberitahu bahwa dirinya akan melakukan hal lain yang berhubungan dengan wanita dan menyuruh ayahnya untuk tidak menghentikannya. Melihat pertengkaran tersebut Su Yan menghampiri Ye Lei mengaku bahwa dirinya berencana untuk mengejar Xin Yan secara resmi dan menikahinya. Mendengar semua itu Su Yan mencoba menasehati dan memberitahu kemungkinan terburuk jika Ye Lei sampai membangkang terhadap ayahnya. 都需要你自己去承，有可能会停掉你的。可以面对这样的局面吗？能糟到哪儿去？真是。 我打听过了，订了一束花，我一大早亲自。我第一天去公司，算他有心。 Xin Yan pergi ke kantor Minglan dan langsung disambut oleh Direktur Fang. Direktur Fang memperkenalkan Xin Yan sebagai wakil direktur pemasaran yang baru kepada semua karyawan di sana. Dan ternyata sebelumnya Xin Yan telah membuat kesepakatan dengan salah satu karyawan Minglan untuk balas dendam kepada Xin Ni. 合作愉快。 Tiba-tiba ada seseorang yang memberikan bunga kepada Xin Yan dengan memberitahu itu dari Ye Lei. Kebetulan Xin Ni saat itu datang dan melihatnya. Xin Ni mendatangi Xin Yan ke kantornya dan sedikit memperdebatkan masalah Ye Lei yang telah memberi bunga untuknya. 你能收到它吗？别太得意，看惹我生气。 Merasa tidak diperhatikan oleh Ye Lei, Xin Ni bertindak bodoh lagi dengan menghentikan Ye Lei. Namun Ye Lei tetap saja tidak memperdulikannya dan membuat emosi Xin Ni semakin memuncak. Dan akhirnya Xin Ni kembali berencana jahat dengan menyuruh orang untuk menabrak Xin Yan karena merasa Xin Yanlah penyebab Ye Lei tidak memperdulikannya. Dan benar saja ada orang dengan sepeda motornya bersiap menabrak Xin Yan. Untung saja Su Yan datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Su Yan membawa Xin Yan ke kapal penyelamat dan mengobati kaki Xin Yan. Su Yan juga memberitahu bahwa dirinya akan mengumpulkan bukti kalau Xin Ni lah yang telah melakukan kejahatan ini. 定不耐烦了。 Xin Yan mendapat pesan dari Ye Lei untuk mengajaknya melihat pameran fotografer Prancis Janvier. Melihat Xin Ni berjalan di depan kantornya, Xin Yan sengaja menelepon Ye Lei dan membuat janji dengannya supaya membuat emosi Xin Ni semakin menjadi-jadi. Dan benar saja Xin Ni sampai memata-matai saat Ye Lei bertemu dengan Xin Yan. Saat di dalam mobil Xin Yan meminta maaf kepada Ye Lei dan mengatakan yang sebenarnya tujuannya mendekati Ye Lei. Mendengar itu Ye Lei merasa sangat sedih karena dirinya sudah ada rasa kepada Xin Yan. 很抱歉，我做的一切感激你对我，骗你了。
Di sisi lain Xin Ni yang sedari tadi mengawasi Ye Lei dan Xin Yan merasa sedikit ketakutan karena melihat Ye Lei yang sangat marah. Xin Ni beranggapan bahwa Xin Yan telah mengadukan semua perbuatannya kepada Ye Lei. Mendengar kabar bahwa Direktur Wu akan datang ke pesta perjamuan amal membuat ayah Ye Lei bangga kepada Su Yan. 近日要举办慈善晚宴，想让你代替他出席。 Xin Yan sedang bersama dengan Su Yan dan terlihat mereka sangat senang karena merasa rencananya berhasil. Kemudian Xin Yan juga meminta maaf kepada Su Yan karena telah mengecewakan Ye Lei. Xin Yan juga merasa jika tidak ada hal seperti ini mungkin dirinya akan mempertimbangkan perasaan Ye Lei untuknya. Tapi dunia mereka begitu berbeda karena Ye Lei berada di dunia yang sangat indah, berbeda dengan dunianya yang penuh dengan badai. Mendengar semua itu Su Yan bertanya apakah dirinya adalah orang yang sejalan dengannya sambil terus menatapnya. Terlihat Xin Ni sangat kesal dengan pemilihan gaunnya. Setelah mendapat laporan dari orang kepercayaannya tentang gaun yang dipilih Xin Ni, Xin Yan langsung mempunyai sebuah rencana. Apalagi Su Yan yang memberitahu bahwa dirinya bisa membantunya dengan masalah gaun tersebut. 伴着月光入睡吗？喜欢晒太阳吗？什么意思？我喜欢有话就直说。是还得起来，服就算了，给你一个不一样。这次说，失陪一下。我来吗？我原谅他呢。你说他为什么不来求我？ Melihat kedatangan Xin Ni membuat semua orang terpesona dengan gaunnya yang merupakan edisi terbatas. Tapi tidak dengan Ye Lei yang terlihat muak dengan Xin Ni, apalagi saat Xin Ni menyapanya, Ye Lei langsung pergi begitu saja. Tapi begitu Xin Yan datang dan dia juga memakai baju sewarna dengan Xin Ni membuat semua orang kagum atas kecantikannya, begitupun Su Yan yang tersenyum melihat Xin Yan, namun berbeda dengan Xin Ni yang tersulut emosi lagi melihat Xin Yan memakai baju sewarna dengannya, apalagi juga melihat Ye Lei yang tidak bisa berpaling dari Xin Yan. 这是故意的吧？人怎么老装傻？ Karena terganggu oleh Direktur Fang, Xin Yan langsung menyuruh Direktur Fang untuk pergi ke kamar VIP nomor 1 dan menunggunya di sana. Karena sangat marah Xin Ni mendatangi dan mengancam Xin Yan supaya melepaskan pakaiannya, tapi karena Xin Yan yang sengaja memprovokasinya, Xin Ni langsung menyobek gaun Xin Yan dan membuat semua orang terkejut serta langsung mengerubunginya. 我这衣服是冲脸好看。 回家！谢谢我错了，我错了，对不起，我错了，别这样，错了。 Su Yan dengan cepat datang dan membantu Xin Yan, hal itu membuat Xin Ni semakin menjadi-jadi, sampai Ye Lei turun tangan dan menghentikan hal gila yang dilakukan Xin Ni tersebut. Berbeda dengan Su Yan dan Xin Yan yang berjalan pergi sambil tersenyum. Ye Lei membawa Xin Ni pergi ke kamar dan menyuruhnya berganti baju, namun siapa sangka itu adalah kamar VIP nomor 1 dan Direktur Fang sudah menunggunya. Karena kamar gelap dan Xin Ni memakai baju berwarna biru, jadi Direktur Fang mengira Xin Ni adalah Xin Yan. Melihat itu Direktur Fang langsung tancap gas menggerayangi tubuh Xin Ni, alhasil membuat Xin Ni yang saat itu sangat terkejut dan takut. Dia pun terus saja berteriak sehingga mengundang semua orang datang ke depan kamar tersebut, dan setelah pintu berhasil terbuka, semua orang langsung memotret semua adegan tersebut sehingga membuat Xin Ni semakin takut dan malu. Merasa rencananya sudah berhasil, Su Yan mengajak Xin Yan untuk merayakan keberhasilan tersebut, dan saat melihat Su Yan yang sedang minum, tiba-tiba Xin Yan langsung mencium Su Yan sampai akhirnya mereka beradu mekanik bersama. 相拥，越过星空，感觉色与人心和间，不顾雨不海风，奔你而来，来静静的色彩，在我与我。Xin Yan memberitahu jika semua ini sudah berakhir, dirinya meminta Su Yan untuk mengajarinya mengemudikan kapal karena dirinya ingin bekerja untuk Su Yan selama 5 tahun. Mendengar semua itu Su Yan langsung mengajari Xin Yan dengan penuh kesabaran.
间的那画面，舍不得去，地方有留的痕迹，昨夜我们彼此交集。 Suyan merasa sedikit gelisah saat mendapat pesan dari Yelei yang mengatakan bahwa dirinya ingin mengejar Xin Yan lagi. Yelei bertemu dengan Xin Yan dan mengaku bahwa dirinya tidak ingin hanya menjadi temannya saja dan dia juga memberitahu pernikahannya dengan Xin Ni sudah pasti akan dibatalkan. Yelei juga memberitahu bahwa mulai sekarang dirinya ingin mengejarnya secara resmi. Mendengar semua itu Xin Yan mengaku tidak ingin memikirkan hal ini serta menganggap dirinya dan Yelei akan lebih cocok jika hanya berteman saja dan kemudian langsung pergi. 但我觉得，我就先走了。 Dengan perasaan kesal dan campur aduk Yelei menemui Suyan dengan bertanya mengapa dirinya ingin berebut Xin Yan dengannya. Sampai akhirnya Yelei menantang Suyan untuk bersaing mendapatkan Xin Yan dan membuat Suyan menjadi serba salah dalam hal ini. 我喜欢他，为什么？这事情不像你想，有些事他也做不了小靳总，他最后是和靳家断绝关。当然会。 Saat pulang ke rumah Yelei menjadi semakin kesal dan marah saat mendengar ayahnya tetap saja menyuruhnya untuk menikahi Xin Ni walaupun semua kelakuan buruk Xin Ni sudah terlihat. Karena Yelei yang terus saja menolak menikahi Xin Ni dan membangkang membuat ayahnya naik darah, sampai akhirnya ayahnya mengusir Yelei dari keluarga Jin serta menyuruhnya hidup sendiri. 是会义无反顾的选择这做不了小靳总。 Di sisi lain Xin Ni yang masih dalam keadaan syok setelah kejadian itu sangat takut dengan kedatangan ibunya. Ibunya memprovokasi Xin Ni supaya segera bangkit dan menghancurkan Xin Yan. Tapi sepertinya karena masih syok Xin Ni merasa tidak bisa mengalahkan Xin Yan dan juga merasa sangat takut kepadanya dan langsung menangis. Melihat semua itu membuat ibunya semakin benci sekaligus dendam dengan Xin Yan. Xin Yan bertemu dengan Su Yan dan membicarakan tentang Dulan, yaitu ibu Xin Ni yang tidak mudah untuk dihadapi. Mengingat kematian adiknya yang sedikit janggal, akhirnya membuat Su Yan dan Xin Yan pergi ke sebuah toko untuk menanyakan tentang pesta ulang tahun adiknya dahulu. Dan akhirnya mereka mendapat informasi bahwa Dulan telah memesan 100 porsi kue dengan kacang yang dihaluskan, padahal adik Xin Yan alergi dengan kacang. Mendengar semua itu Xin Yan langsung merasa hancur. Xin Yan merasa sedikit frustasi karena merasa kebenaran sudah di depan mata, namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak adanya bukti tertulis. Melihat hal tersebut Su Yan langsung mencoba menenangkan sekaligus meyakinkan Xin Yan pasti ada cara lain serta dirinya yang akan mencari bukti tersebut dengan langsung memeluknya. Saat tiba di kantor, Xin Yan sedikit terkejut melihat Dulan yang sudah duduk di kursinya. Dulan memberitahu bahwa dirinya telah dipecat dan menyuruhnya untuk segera mengemasi barangnya. Xin Yan langsung menelepon Su Yan dan memberitahu dirinya serta semua yang memegang proyek kota Saibo telah dipecat oleh Dulan. Tiba-tiba ada 2 orang polisi yang menghadangnya karena merasa Xin Yan ada sedikit masalah dan mereka akan menahannya. Saat di lift polisi menyuruh Xin Yan untuk mematikan ponselnya demi kelancaran penyidikan, untungnya di sana dia bertemu dengan temannya yang bernama Lin Ke, yaitu asisten Dulan dan akhirnya mereka bertukar ponsel. Xin Yan dibawa kembali ke kantor di hadapan semua pendiri perusahaan dan langsung diinterogasi di sana. Mereka menuduh Xin Yan menggelapkan sejumlah dana perusahaan. Tentu saja Xin Yan juga langsung membantah tuduhan tersebut karena memang dirinya tidak pernah melakukannya. Tiba-tiba Lin Ke datang dengan membawakan kopi sekaligus memberi Xin Yan kode untuk segera pergi ke toilet. 去趟洗手间。 Ternyata Su Yan sudah menunggunya di sana. Su Yan langsung memberikan sebuah dis yang berisi semua rencana Dulan kepada Xin Yan. 今天的够了。是很想给你机会的。我是 Mendengar Dulan yang akan memanggil media membuat Xin Yan juga merasa senang dan dia langsung menunjukkan dis yang telah diberikan Su Yan tadi kepada semua orang. Melihat semua itu membuat Dulan sedikit khawatir sampai menyuruh semua orang untuk keluar dan hanya meninggalkan dirinya beserta Xin Yan saja. Setelah semua orang keluar,
Dulan mengakui bahwa memang Xin Yan lebih cerdas dibandingkan ibunya yang tidak berguna dan kemudian langsung bertanya apa syarat yang diinginkannya. Mendengar itu Xin Yan langsung memberitahu bahwa dirinya ingin kembali ke Minglan dengan identitas si Xin Yan, dan setelah mendengar semua ancaman dari Xin Yan, Dulan meminta waktu 5 hari untuk mempertimbangkan permintaannya. Mengetahui bahwa Dulan sangatlah licik, Xin Yan hanya memberi waktu Dulan selama 3 menit saja apalagi semua media sudah datang. Akhirnya Dulan mengumumkan di depan semua media bahwa Xin Yan adalah putrinya yang lain dengan si Haiming yaitu bernama si Xin Yan dan akan menjadi penanggung jawab proyek kota Saibo. Melihat direktur Si yang menemuinya, Dulan langsung menamparnya karena masih sangat marah dengan ulah Xin Yan. Saat Xin Yan keluar dari kantor, Ye langsung mendatanginya dengan memberikan bunga sekaligus ucapan selamat dan mengaku dirinya tidak tahu jika sebenarnya Xin Yan juga putri keluarga Si. Dan karena Xin Yan adalah putri keluarga Si juga, Ye semakin yakin dan akan membawa Xin Yan bertemu dengan ayahnya. Tapi sekali lagi Xin Yan menegaskan bahwa dirinya hanya menganggap Ye sebagai temannya saja dan tidak lebih, sampai akhirnya Ye bertanya apakah dirinya tidak pernah sedikit saja menyukainya. Dan hal itu membuat Xin Yan hanya bisa minta maaf saja kepada Ye Lei. Xin Yan juga mengembalikan bunga yang Ye berikan tadi dan kemudian langsung pergi. Ibunya menemui Xin Yan untuk meminta uang, dan jika tidak diberikan, ibunya mengancam akan datang ke perusahaan dan memberitahu semua orang bahwa Xin Yan adalah anak haram. Mendengar semua itu Xin Yan hanya tersenyum. Kemudian memberikan ibunya sebuah kartu nama dan menyuruhnya ke sana karena merasa di sana nanti ibunya pasti akan mendapat uang yang lebih banyak. Sebelum pergi Xin Yan juga mengingatkan ibunya untuk tidak mengganggu Haiming, namun langsung saja mencari Dulan dengan menyarankan untuk tidak minta uang, namun langsung minta saham karena itu pasti akan membuat ibunya kaya terus. Saat Xin Yan bersama dengan Su Yan, di situ Su Yan menceritakan kehidupannya yang dulu. Dan itu membuat Xin Yan juga merasakan kesedihan yang telah dialami Su Yan. Sementara itu saat Haiming sedang memadu kasih dengan selingkuhannya, ibu Xin Yan melihat sekaligus merekamnya. Dengan cerdik dia pun memperlihatkan rekaman tersebut kepada Dulan, alhasil membuat Dulan terlihat sangat marah. Dulan mengatur pertemuan Direktur Li dengan Xin Yan. Sementara terlihat Ye yang sedang minum dan selalu mematikan telepon dari Xin Yi. Su Yan mengantar Xin Yan pergi ke klub Mingcheng Internasional untuk bertemu dengan Direktur Li sesuai dengan perintah Dulan. Sebelum pergi Su Yan juga berpesan kepada Xin Yan supaya dirinya tetap berhati-hati karena merasa hatinya tidak tenang. Dan Xin Yan paham sepertinya Dulan mempunyai niat untuk menjodohkannya dengan Direktur Li. Karena terus saja tidak mengangkat telepon darinya, Xin Yi mengirim pesan suara kepada Ye dan mengancam akan membuat masalah untuk Xin Yan. Begitu baru datang, Xin Yan langsung disuguhkan minuman oleh Direktur Li. Namun setelah beberapa saat, Xin Yan merasa sangat pusing dan tak sadarkan diri, rupanya minuman tadi telah diberi obat tidur oleh Direktur Li untuk menjebak Xin Yan. Saat Xin Yan tidak sadarkan diri, ada seseorang yang sengaja memotret Xin Yan, sementara Xin Yi yang dari tadi mencari akhirnya tahu di mana keberadaan Xin Yan. Xin Yi langsung masuk dan ikut serta memotret Xin Yan yang sedang pingsan. Tidak disangka begitu melihat Xin Yi yang tiba-tiba datang dan ikut memotret, Direktur Li langsung saja memecahkan sebuah botol di kepala Xin Yi dan membuat Xin Yi jatuh tersungkur. Melihat itu Direktur Li langsung kabur. Ye yang sedang memeriksa ponselnya dan sangat geram terhadap ancaman dari Xin Yi, sementara terlihat Su Yan yang dari tadi harap-harap cemas menunggu Xin Yan di dalam mobil. Melihat Ye yang masuk ke dalam klub, Su Yan langsung pergi mengikutinya. Sampai akhirnya Xin Yi serta Xin Yan sama-sama menjadi korban Direktur Li dan terus saja dipotret dengan pose yang senonoh. Melihat semua itu Ye langsung menghajar orang yang memotret Xin Yi serta Xin Yan.
sementara Su Yan langsung melepaskan jaketnya dan menutupi tubuh Xin Yan yang sedikit terbuka, setelah itu membantu Ye Lei menghajar orang tersebut dan mengambil semua data dari kamera. Tanpa berbicara dengan Ye Lei, Su Yan langsung menggendong Xin Yan dan membawanya pergi. Melihat semua itu Ye Lei hanya bisa bersedih. Setelah membawa Xin Yan ke tempat aman, dengan penuh emosi Su Yan langsung menghancurkan memori kamera tersebut. Sementara itu Ye Lei hanya bisa terdiam duduk di samping Xin Ni yang belum juga sadar. Melihat Direktur Li serta supirnya turun dari mobil, Su Yan langsung menghampirinya dan langsung menghajar kedua orang tersebut. Melihat tangan Su Yan yang terluka, Xin Yan mengobatinya dengan penuh rasa khawatir. Xin Yan juga sedikit mengomeli Su Yan karena merasa Su Yan biasanya orang yang sangat tenang. Namun mengapa kali ini begitu gegabah? Xin Yan takut kalau sampai Su Yan dilaporkan ke polisi oleh Direktur Li. Mendengar semua itu Su Yan langsung menguatkan Xin Yan dengan memberitahu hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi dan kemudian langsung memeluk Xin Yan. Begitu terbangun Xin Ni langsung mendapat sebuah tamparan serta omelan dari ibunya karena merasa Xin Ni telah menghancurkan semua rencananya. Mengingat kejadian yang menimpa dirinya, Xin Ni langsung syok dan menangis ketakutan. Mendengar nasihat dari ibunya, Xin Ni memanfaatkan keadaan Ye Lei yang tengah mabuk berat sehingga bisa tidur bersamanya. Dan saat terbangun, Ye Lei sangat terkejut dirinya sudah ada di atas ranjang, apalagi saat melihat Xin Ni yang tersenyum kepadanya. Melihat Ye Lei yang tengah duduk termenung sedih, sebenarnya juga membuat Su Yan ikut merasa sangat sedih. Saat Dulan menerima laporan kesehatan tentang suaminya, membuatnya merencanakan sesuatu. Dulan menemui selingkuhan suaminya dengan membawa begitu banyak uang dan menyuruh menemani suaminya merokok dan minum sampai puas. Padahal dari laporan kesehatan tadi sudah jelas suaminya disuruh untuk menghindari rokok serta miras. Dan benar saja di tengah derasnya hujan, wanita tersebut minum serta mencekoki Direktur Si dengan minuman sebanyak-banyaknya. Dulan mendatangi keluarga Jin dan mengatakan bahwa Xin Ni sedang hamil dengan memperlihatkan hasil tes kesehatan Xin Ni. Melihat itu ayah Ye Lei langsung menyuruh Xin Ni memilih hari untuk menikah dengan Ye Lei. Tidak seperti Xin Ni yang terlihat sangat bahagia, Ye Lei malah hanya bisa terdiam tanpa kata. Akhirnya tiba di hari pernikahan Xin Ni dan juga Ye Lei, serta memperingati ulang tahun ke-50 ayah Ye Lei. Melihat wajah Ye Lei yang masih saja cemberut, Xin Ni menghampirinya dan menyuruh Ye Lei untuk berbahagia serta mengakui anak yang ada di dalam perutnya. Mendengar itu Ye Lei langsung kesal dan pergi meninggalkan Xin Ni. Semua orang terpaku saat melihat kedatangan Su Yan serta Xin Yan, apalagi Xin Yan yang terlihat sangat cantik. Sementara Ye Lei yang masih terlihat sedih, Xin Ni malah terlihat sangat emosi melihat Xin Yan. Su Yan dan Xin Yan menghampiri ayah Ye Lei dan langsung mengucapkan selamat ulang tahun untuknya. Kemudian ayah Ye Lei memanggil Ye Lei dan Xin Ni untuk bersulang bersama. Begitu melihat Xin Yan, Xin Ni langsung mengaku bahwa ini adalah hari kebahagiaan ganda. Kemudian Xin Ni juga menyuruh mulai saat ini Xin Yan harus memanggil Ye Lei dengan sebutan adik ipar. Dengan wajah tersenyum Xin Yan juga menyuruh Xin Ni mulai saat ini memanggilnya dengan sebutan bibi dan itu membuat semua orang langsung terkejut. Su Yan langsung memperkenalkan Xin Yan kepada kakaknya sebagai pacarnya serta sebentar lagi akan menikah. Mendengar itu ayah Ye Lei terlihat sangat senang, berbeda dengan Xin Ni serta Ye Lei, apalagi Dulan yang hanya tersenyum sinis. Seperti biasa Xin Ni selalu merengek kepada ibunya atas perlakuan Xin Yan. Mendengar itu Dulan hanya menyuruh Xin Ni untuk tetap tenang saja karena akan ada pertunjukan yang sangat bagus. Di tengah-tengah pidato Tuan Jin,
Tiba-tiba ibu Xin Yan datang dan membuat ulah. Melihat ibunya di sana, Xin Yan langsung menebak bahwa semua ini pasti rencana Dulan. Ibu Xin Yan langsung mendatangi Su Yan dan Tuan Jin dengan mengatakan bahwa dirinya adalah calon besannya serta mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Sebelum ibunya membuat kekacauan lebih jauh, Xin Yan langsung membawa ibunya untuk segera pergi, namun Tuan Jin terlihat sangat kesal. Kemudian Su Yan langsung berlari mengejar Xin Yan dan ibunya, dan terlihat Dulan serta Xin Ni yang tersenyum melihat itu, berbeda dengan Ye Lei yang terlihat sangat gelisah. Setelah berada di tempat yang aman, Xin Yan bertanya kepada ibunya siapa yang telah memberitahu ibunya tentang hal ini, dan ternyata di hari sebelumnya Dulan datang mendatanginya dan memberitahu semua itu, sampai akhirnya Xin Yan mentransfer sejumlah uang untuk ibunya dan menyuruh ibunya untuk segera pergi. Melihat Su Yan ada di hadapannya, Xin Yan langsung meminta maaf kepadanya. Melihat itu Su Yan hanya tersenyum dan mengaku tidak apa-apa. Kemudian Su Yan memberitahu bahwa dirinya sudah menemukan orang yang memesan kue waktu itu, yaitu pengasuh keluarga si Zhang Chundi. Alhasil mereka berdua langsung bergegas pergi menemuinya. Saat mereka bertemu dengan Zhang Chundi, dia sempat mengelak bahwa dirinya adalah Zhang Chundi dan langsung pergi sampai membuat Xin Yan sangat kesal. Karena belum mendapatkan apa yang diinginkan, Su Yan serta Xin Yan terus saja mengawasi Zhang Chundi. Sampai akhirnya Xin Yan menemukan cara untuk membuat masalah antara Zhang Chundi dengan anak perempuannya. Su Yan dan Xin Yan sengaja mendatangi ke tempat anak Zhang Chundi bekerja, serta meninggalkan foto ibunya yang sedang memberikan uang untuk kakaknya. Hal itu pun membuatnya menjadi sangat kesal kepada ibunya. Dan benar saja Zhang Chundi akhirnya bertengkar dengan anak perempuannya, melihat bahwa Zhang Chundi yang sangat kekurangan uang membuat Xin Yan mempunyai sebuah ide. Terlihat Su Yan dan Xin Yan yang tengah sibuk membuat persiapan untuk rencananya, lalu kemudian sengaja memasang foto Dulan di depan rumah Zhang Chundi. Tentu saja Zhang Chundi melihat foto tersebut dan membuat Su Yan serta Xin Yan yang melihatnya tersenyum karena merasa sasaran telah kena. Kemudian mereka pulang, Su Yan mengantar Xin Yan di depan apartemen dan langsung pergi. Melihat papan tulisan yang memberitahu bahwa lift sedang rusak membuat Xin Yan harus naik ke atas dengan menaiki tangga. Namun saat sedang menaiki tangga, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sepertinya sedang mengawasi Xin Yan, dan benar saja tiba-tiba pria tersebut langsung membius Xin Yan dari belakang. Menyadari tas Xin Yan yang ketinggalan di mobil, Su Yan putar arah dan ingin mengembalikan tas tersebut. Saat menaiki tangga di apartemen Xin Yan, Su Yan menemukan gelang Xin Yan yang jatuh ke lantai dan langsung menyadari ada bahaya yang sedang menimpa Xin Yan. Alhasil Su Yan segera bergegas untuk mencari keberadaan Xin Yan. Su Yan langsung menuju ke kompleks Mingchen sekaligus menghubungi polisi dan menyuruhnya untuk segera datang ke sana. Tidak lupa Su Yan juga meminta tolong kepada tim penyelamat keluarga Jin untuk membantunya mencari di mana keberadaan Xin Yan. Mengerti Su Yan sampai memanggil tim penyelamat, Tuan Jin langsung menghubungi Su Yan dan bertanya mengapa sampai dirinya rela menggunakan tim penyelamat keluarga Jin hanya demi wanita yang tidak jelas asal-usulnya serta putri haram dari keluarga Si. Mendengar semua itu Su Yan sangat kesal dan beranggapan bahwa dirinya juga putra haram dari keluarga Jin, kemudian langsung mematikan teleponnya. Ternyata Ye Lei yang sedari tadi ada di belakang ayahnya mendengarkan semua percakapan ayahnya dengan Su Yan. Sementara Xin Yan dengan keadaan tangan terikat telah tersadar dan sedikit terkejut saat melihat ada beberapa wanita juga yang sama sepertinya di tempat tersebut, apalagi saat ada wanita yang menangis dan memberitahu bahwa mereka akan dijual. Xin Yan mempunyai sebuah ide dengan berpura-pura mati sehingga wanita di sampingnya memanggil penjaga, dan setelah penjaga tersebut mendatanginya, Xin Yan dengan cepat menghajarnya dan dibantu dengan wanita lainnya. Mendengar keributan dan merasa ada yang tidak beres, penjaga satunya mengambil sebuah pisau dan akan memeriksanya. Sadar akan hal itu Xin Yan dan wanita yang lain juga sudah menyiapkan sebuah jebakan sampai akhirnya dia dan wanita yang lain juga menghajar penjaga tersebut sampai pingsan.
Tapi setelah Xin Yan melihat wajah penjaga tersebut, Xin Yan sangat terkejut karena itu adalah Suyan. Terlihat Xin Yan yang sedang mengobati luka yang dialami Suyan. Melihat Suyan yang penuh luka, Xin Yan hanya bisa tertawa sampai akhirnya Suyan pun juga ikut tertawa. 你瞅瞅我。好， Mendengar Xin Yan yang mengaku bahwa dirinya ingin selalu bersamanya, Suyan langsung menciumnya dengan penuh kasih sayang. Kemudian Suyan mengantarkan Xin Yan sampai di dalam rumahnya, dan setelah melihat rumahnya sangat berantakan serta komputer yang diberikan Xiao Xuan hilang, padahal di situ tersimpan semua bukti-bukti, alhasil membuat Xin Yan merasa sangat sedih. Apalagi tiba-tiba Xin Yan mendapat informasi dari Lin Ke bahwa Dulan telah menyuruh orang membuang semua barang Xin Yan di Minglan. Xin Yan langsung bergegas pergi ke Minglan. Di situ dirinya langsung dihadang oleh Dulan yang mengatakan semua ini berkat ibunya. Dulan juga membisikkan peringatan bahwa Xin Yan yang masih belum sebanding untuk bertarung dengannya, serta dengan mengancam lain kali dirinya tidak akan melepaskannya. Xin Yan langsung menemui ibunya dan menanyakan di mana komputer yang diberikan Xiao Xuan kepadanya. Dengan santainya ibunya hanya berkata memberitahu komputer jelek tersebut sudah ia jual ke toko bekas serta sudah dibongkar. Mendengar semua itu Xin Yan langsung menangis serta marah kepada ibunya. Kemudian Xin Yan menelepon polisi dan melapor bahwa rumahnya telah dirampok dan menyuruh polisi untuk segera datang memeriksa rumahnya. Sementara itu Dulan menemui Tuan Jin dan mengatakan sebelum Xin Yan berpacaran dengan Suyan, terlebih dahulu dia mendekati dan berencana merebut Ye Lei dari sini. Begitu Suyan pulang, Tuan Jin langsung memanggilnya dan memperlihatkan foto-foto Xin Yan yang diberikan oleh Dulan tadi, serta menyuruh Suyan untuk segera putus dengan Xin Yan. Karena Suyan mengaku tidak ingin putus dengan Xin Yan, sampai akhirnya terjadi sedikit keributan. Melihat itu Xin Ni melarang Ye Lei untuk ikut campur, namun Ye Lei tidak mendengarkan Xin Ni dan langsung turun ke bawah untuk melihat Suyan serta ayahnya. Seperti biasa Tuan Jin selalu mengancam jika Suyan tidak mau putus, maka Suyan akan keluar dari keluarga Jin. Mendengar ayahnya yang menjelek-jelekan Xin Yan, Ye Lei tidak terima dan membela Xin Yan, namun ayahnya sangat marah dan menyuruh Ye Lei untuk diam saja. Karena dari tadi mendengar perkataan kakaknya yang selalu mengungkit-ungkit masa lalu, membuat Suyan sakit hati dan memutuskan mulai saat ini dirinya bukan anggota keluarga Jin lagi dan langsung pergi. 叔叔， Karena Xin Yan yang melaporkannya kepada polisi membuat ibunya sangat marah dan meneriakinya, sampai akhirnya Xin Yan juga mengatakan lebih baik dirinya tidak mempunyai ibu seperti dirinya. Mendengar itu ibunya tentu saja langsung emosi dan menghajar Xin Yan sampai komputernya terjatuh dan pecah. Ibunya juga mengatakan bahwa Xin Yan bukan putrinya lagi serta mengolok-olok Xin Yan. Melihat Xin Yan datang mencarinya dan mengaku bahwa dirinya sudah tidak mempunyai rumah membuat Suyan tersenyum sambil memberitahu sangat cocok untuk dua orang yang tidak punya rumah untuk minum bersama. Terlihat Suyan dan Xin Yan yang saling menguatkan satu sama 我 lain. 们两个没有家的人， Mendengar suara bising di luar dan nama Zhang Chundi membuat Dulan sangat terkejut. Dulan langsung memberikan sejumlah uang kepada Zhang Chundi dan menyuruhnya segera meninggalkan Jinzhou malam ini. Sementara Direktur Si yang terus saja minum-minum tanpa henti tiba-tiba saja tidak sadarkan diri. Direktur Si langsung dilarikan ke rumah sakit serta dokter yang memperingatkan keluarga untuk siap mental jika terjadi sesuatu dengannya karena memang kondisinya yang sudah parah. Melihat itu Xin Yan langsung curiga bahwa semua ini adalah perbuatan 爸 Dulan. 爸整天醉生梦都不回了，那很难过。我能怎么办？ Xin Ni terus saja merengek kepada Ye Lei untuk segera mengadakan pernikahan untuknya. Mendengar itu Ye Lei dengan sinis memberitahu dirinya akan menunggu bayi itu lahir terlebih dahulu dan langsung pergi. Alhasil Xin Ni menjadi sangat kesal padanya.
Tidak sengaja Xin Yi mendengar percakapan Tuan Jin dengan sekretarisnya yang membicarakan tentang proyek kota Saibo yang ternyata kekurangan dana serta keluarga Jin yang mempunyai hutang. Hal tersebut membuat Xin Yi langsung melaporkan semua ke ibunya. 一下小磊，轻重缓急，办婚礼得我来处理，什么比你顺利的生下孩？ Sangat kesal karena Zhang Chundi yang terus saja meminta uang padanya membuat Dulan harus memberikan uang yang jumlahnya cukup besar kali ini, dan berharap ini yang terakhir kalinya. Terlihat pula Suyan serta Xin Yan yang selalu mengawasi pergerakan Zhang Chundi saat menemui Dulan. Saat Yelei hendak tidur, Xin Yi memberitahu bahwa dirinya baru saja mendengar obrolan ayahnya yang ternyata ayahnya melakukan pembohongan publik dengan menggunakan dana amal untuk kepentingan proyek kota Saibo. Namun sepertinya Yelei tidak menggubrisnya, sampai akhirnya Xin Yi sangat marah dan mengajak Yelei bertengkar karena Yelei juga tidak mau mengadakan pernikahan untuknya. Walaupun Xin Yi mengancam akan mengunggah informasi ayahnya ini di internet, Yelei langsung pergi begitu saja dan menganggap Xin Yi sudah gila, alhasil membuat emosi Xin Yi semakin memuncak. Tuan Jin terkena serangan jantung karena melihat berita tentang proyek kota Saibo di internet. Melihat itu membuat Yelei sangat khawatir dan langsung menyuruh sekretarisnya menghubungi dokter. Dan ketika Xin Yi datang, Yelei langsung memarahinya karena menganggap semua ini perbuatannya. Mendengar yang dialami kakaknya, Suyan langsung menemuinya dan mengaku bahwa dirinya sudah mengurus semua masalah ini. Mendengar semua itu membuat Tuan Jin sedikit merasa lega, kemudian Tuan Jin menyerahkan semuanya kepada Suyan. 休养，处理，大哥走了。 叔， Dengan emosi memuncak Xin Yi membawa kopernya dan berencana untuk segera pergi dari rumah Yelei, namun karena koper yang terlalu berat membuat Xin Yi terjatuh sampai ke bawah tangga, alhasil darah keluar dari dalam perutnya. Dengan perasaan sedih terlihat Xin Yan yang membersihkan foto-foto rencana pembalas dendamnya atas kematian adiknya dan hanya meninggalkan foto Dulan saja. Tiba-tiba ada telepon dari Zhang Chundi yang mengajaknya untuk bertemu. 你在哪里？我把地址发给你，就过去。哎，张主急跳墙，见面。 Xin Yan pergi ke tempat di mana Zhang Chundi mengajaknya bertemu, namun tiba-tiba Zhang Chundi memukulnya dengan batu sampai membuat Xin Yan pingsan. Ternyata ini adalah rencana Dulan yang memang sudah ada di sana. Zhang Chundi langsung meminta uang karena sudah memberikan apa yang diinginkannya. Dulan memberikan sebuah koper yang berisi uang yang banyak dan membuat Zhang Chundi terlihat senang. Dulan menyuruh menghitungnya. Namun dengan memakai sarung tangan, Dulan juga memukulnya dengan batu hingga tewas karena dirinya sudah kesal karena merasa terus diancam. Kemudian Dulan memanipulasi kejadian dengan meletakkan batu tersebut ke tangan Xin Yan yang sedang pingsan dan langsung pergi dari sana dengan membawa uangnya. Sementara itu Suyan juga mencari Xin Yan sampai akhirnya tiba di tempat itu. Suyan terkejut melihat Xin Yan yang tergeletak di sana dan langsung menghampirinya. Suyan juga melihat Zhang Chundi yang sudah tewas di sana. Di saat Xin Yan tersadar, dia bertanya Zhang Chundi, namun setelah mengetahui Zhang Chundi tewas, Xin Yan mengaku kalau bukan dirinya yang melakukannya. Suyan mengaku percaya padanya dan menyuruh menyerahkan padanya. Xin Yan menyuruhnya tenang karena ternyata Xin Yan diam-diam merekamnya. Di sisi lain Xin Yi marah-marah karena keguguran. Dia bertanya di mana anaknya dan menyuruh dokter dan perawat pergi. Dan di saat Yelei datang, Xin Yi merengek karena baru saja kehilangan anaknya. Namun Yelei malah memberikan surat gugatan cerai padanya. Yelei mengaku tidak mencintainya dan juga anaknya tidak dilahirkan karena takdir. Mendengar itu Xin Yi terlihat syok dan ingin mencari ibunya. Namun Yelei langsung memberitahu dengan memperlihatkan info terbaru kalau ayahnya sedang dikremasi dan ibunya ditangkap karena tuduhan pembunuhan. Mendengar itu Xin Yi menyuruh Yelei keluar dengan merobek surat gugatan cerai itu.
Sementara itu Xin Yan memakai seragam ingin bekerja bersama Su Yan, jadi bertanya apa yang dilakukannya di hari pertama bekerja. Su Yan memberitahu kalau Minglan tidak ada orang dan dirinya adalah pewaris satu-satunya, jadi kenapa tidak kembali. Xin Yan mengaku kekuasaan dan uang bukan yang diinginkannya dan dirinya sudah mempromosikan Paman Lin sebagai CEO eksekutif dan menurutnya akan lebih baik diserahkan kepada yang profesional. Tiba-tiba Xin Yan juga mendapat telepon dari polisi karena ibunya ketahuan berjudi. Xin Yan malah mengaku tidak punya ibu dan menyuruh polisi untuk bersikap adil dan langsung menutup teleponnya. Kemudian mereka berlayar bersama dan mereka teringat pertama mereka bertemu di acara pertunangan Yelei dan karena beberapa kali mereka selalu bersama dan mengalami kejadian yang sulit dan dihadapi bersama, mereka berdua jatuh cinta dan drama pun berakhir. 是你的朋友的吗？才有力气。看月夜火花一眼神。